Saya sering dihina, dipitnah. Apalagi saya bilang, nggak masuk akal fitnahan mereka. Pertama bilang saya kena COVID, mati. Setelah saya bikin klarifikasi di video, halo kafir, halo munafik, saya masih sehat. Dia bikin lagi. Bagaimana? Ustadz Yahya ditangkap, mati tanggal 4, sudah mati tanggal 4, ditangkap tanggal 12. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. Orang kalau Islam, dia sholat. Ade Armando suka-suka menyudutkan orang-orang yang bersebelahan dengan pemerintah, dianggap sebagai musuh. Padahal itu oposisi dalam demokrasi. Nggak usah dijadikan lawan. Ditangkap, dipenjara. Tidak cocok kalau ustadz, apalagi habaib, apalagi kiai, apalagi ulama dipenjarakan. Tidak cocok. Coba periksa itu, apa itu media sosial. Semua yang ada di media sosial itu sudah terbelah. Ada yang pro, ada yang kontra. Kata-kata kotor, mencaci maki orang, individu, reputasi orang, reputasi politik, tingkat kemampuan masyarakat untuk menilai pun menjadi lemah akibat orang-orang ini. Nggak banyak dia, tapi memang ahli di bidang IT. Saya sering dihina, dipitnah. Apalagi saya bilang, nggak masuk akal fitnahan mereka. Pertama bilang saya kena COVID, mati. Setelah saya bikin klarifikasi di video, halo kafir, halo munafik, saya masih sehat. Dia bikin lagi. Bagaimana? Ustadz Yahya ditangkap, mati tanggal 4, sudah mati tanggal 4, ditangkap tanggal 12. Bagaimana orang sudah mati kok ditangkap? Sudah kehilangan arah nih kafir-kafir dan munafik ini. Itu Ustaz, tantangan ini cuma ada pada orang-orang yang vokal mengkritisi etos dan kinerja pemerintah di pihak DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan kezoliman di pihak kami. Dan kami sebagai ustadz ini, apalagi saya pribadi, Allahu Akbar, sudah 15 tahun saya berdakwah, anti disopiri, nggak perlu ada pengawal. Saya perintahkan di anak-anak ini, kalian duluan, pergi duluan ke tempat lokasi acara. Kenapa? Kalau ada yang mau serang saya, mau bunuh saya, kalian lolos. Saya tidak mau, tidak pernah melibatkan seorang muslim pun untuk kawal saya. Saya cuma minta jamaah berdoa bagi kami sekeluarga agar sehat selalu dalam menegakkan Islam ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Perjalanan ribuan kilometer kami tempuh dengan mobil pribadi. Begini Ustadz, antum tadi bilang alhamdulillah cuma Ustadz Yahya yang boleh masuk ke sini. Karena yang lain bayarannya mahal, begitu aja Ustadz. Nggak usah pura-pura. Betul apa betul? Kalau yang lain ada manajemen Ustadz. Kalau Ustadz undang ke sini, apalagi jalannya begini, innalillahi. Ustadz perlu biaya. Itu yang betul-betul Ustadz. Ini bukan ini Ustadz. Kalau yang begini bukan, apalagi dari kafir. Jangan cepat-cepat ibu bapak memponis orang itu Ustadz. Saya sering ceramah begitu. Baru sebut satu ayat baru muncul di TV Ustadz. Ustadz Guntur Bumi, itu pensiun Guntur Bumi, datang lagi almarhum yang kemarin tuh Gatot Brajamusti, ada lagi di Pulau Jawa yang paling besar Kanjeng Dimas Taat Setan. Jangan, apalagi seperti kami begini dari kafir. Ustadz bayangkan itu, nggak boleh ya. Lain waktu ditulis Al-Muqtadin. Antum Iwan, mulai kapan pun jadwalkan saya jangan pakai Ustadz ya. Sudah diprotes itu, pakai Al-Muqtadin ya. Itu yang protes saya malaikat, orang paling bersih dan paling berilmu. Itu Islam itu bukan teori, Islam itu praktik. Jadi yang suruh saya belajar, saya mau lihat dulu antum ini yang suruh saya belajar sudah berapa kafir kau Islamkan. Sudah berapa ribu kafir, bukan berapa ratus, sudah berapa ribu. Karena saya Islamkan sudah puluhan ribu. Antum sudah berapa? Kalau cuma berdakwah pulang bawa amplop, itu namanya imanuhum fi amplopihim. Banyak kalau begitu, memilih jalan mungkar sedikit, memilih jalan ma'ruf banyak. Amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak pendakwa memilih jalan ma'ruf,
bahkan bisa jadi pejabat sampai ke tingkat wapres kalau pilih ma'ruf. Yang pilih mungkar itu sedikit, Pak, sedikit sekali yang pilih mungkar. Dan melihat situasi dan kondisi seperti sekarang, banyak juga yang di jalan mungkar sudah pada tiarap. Kenapa? Karena diancam-ancam penjara. Allahu Akbar. Anak, semakin diancam ku tabrak. Tidak pernah saya khawatir, tidak pernah saya takut. Semakin kau ancam, semakin naik adrenalin saya, semakin naik kejantanan saya dalam menegakkan Islam. Allahu Akbar. Nggak ada. Ini setelah diancam, Ustadz nanti penjara. Apa bedanya di penjara kita dikasih makan? Dan bagi pendapat publik, orang seperti kami ini tidak cocok di penjara, karena kami berguna bagi bangsa negara. Dan kami sudah prinsip, sedangkan hukum-hukum Allah, perintah Allah kami taat, apalagi cuma perintah negara. Tadi kita nyanyi Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Kita nyanyi tadi Indonesia Raya. Dalam hatiku betul-betul enggak ini Indonesia? Nyanyi Indonesia Raya padahal PKI. Saya Pak Kemenak, dari bapak saya, keluarga saya, orang tua saya, semuanya militer, Pak. Mau pergi ke sekolah dulu, berangkat ke sekolah sudah ditunggu oleh ayah saya. Angkat kaki sebelah kanan, tangan di kepala, ucapkan Pancasila. Bukan nanti sekarang. Bapak saya itu perwira seksi 1 Korem 131 Santiago, Angkatan Darat. Saya masih ingat wajib lapor PKI di Manado, dipukul sampai keluar darah dari kuping, saya lihat. Jadi tertanam nasionalisme yang kuat bagi kami para ustadz. Lalu kami dituduh-tuduh radikal, kami mau ditangkap, tunggu dulu kawan. Ada ustadz yang pasrah ditangkap, ada ustadz yang rela ditangkap, tapi ada juga yang baku mati di tempat pun dia tidak mau ditangkap, demi mempertahankan harga diri bahwa kami berguna bagi bangsa negara. Kita menyanyi Indonesia Raya tadi dalam konsep kehidupan keberagamaan kita, mulai dari Joko Widodo sampai Pak Kemenak sampai kepala desa. Nggak tahu malu kita mengaku Islam. Saya orang dari kafir masuk Islam, begitu setia membawa Islam. Begitu kita jadi pejabat, pertama belum jadi pejabat, meles-meles datang ke masjid, datang ke pondok, ini nomor urut saya ya, tolong. Begitu jadi pejabat, kok bisa-bisanya Islam antum banting-banting, Islam antum injak. Harusnya pejabat itu mempersatukan, NU dipersatukan dengan Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, FPI dipersatukan dengan Banser, Ansor, Banserep dan lain sebagainya. Kenapa antum ini jadi pemecah sebagai pejabat? Pancasila sudah ada 5 sila, mau diperas jadi 3 sila, jadi 1 sila. Statement-statement para pejabat di publik itulah yang membuat kekacauan negara ini, bukan masyarakat, bukan. Lalu kami sebagai ustadz, kami sebagai pendakwah, sebagai mubalik, dituduh-tuduh radikal, anti Pancasila, anti NKRI. Allahu Akbar. Waktu Pancasila mau diperas, saya paling depan berdiri di Istana Negara, demo. Ada jejak digitalnya itu. Kami protes. Justru kami yang cinta betul-betul kepada negara ini, kami yang setia kepada NKRI merah putih. Antum pura-pura. Bapak Ibu jangan lupa, Den Aidit, toko PKI juga bilang begitu. Saya Pancasila, kalian kadrun. Jadi kata kadrun itu, kadal gurun itu, ya orang-orang ini, Nyoto, Alimin, Aidit dan lain sebagainya, musuh. Kalimat kata-kata mereka ini yang sekarang sedang terjadi. Kita berdoa bagi bangsa ini, terutama generasi yang ada di pondok pesantren ini, tanamkan betul-betul cinta kepada NKRI, bukan pura-pura cinta. Tanamkan betul-betul kesetiaan kita, kejujuran kita kepada agama ini. Di mana-mana kita lihat pemurtadan, kristenisasi merajalela. Tidak kalah juga orang-orang yang masuk Islam. Di setiap tempat kami masuk berdakwah, pasti ada yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kepentingan kami cuma itu dalam dakwah, menegakkan Islam supaya Muslim kokoh dalam persatuan ukhuwah Islamiyah dan memanggil orang kafir masuk Islam.
Tapi jangan semua mereka masuk. Kalau sudah semua, nanti siapa yang di neraka? Cukuplah orang-orang yang cerdas. Yang dibutuhkan yang punya kemampuan, kualitas bukan kuantitas. Kita di sini ayat yang saya baca tadi, Quran surah Al-Mu'minun yang ketiga, qad aflahal mu'minun allazina hum fis salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi muridun wallazina hum fil zakatihi fa'ilun. Beruntunglah orang-orang yang bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Di kesempatan sore hari ini kita dipertemukan dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan masjid Pondok Pesantren Quran Tafsir, Pondok Pesantren Darul Quran yang ada di Bukit Intan Makmur, Kabupaten Rokan Hulu. Kepada seluruh jamaah, di sela-sela ini kita akan menjalankan kotak infak sambil kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan menjalankan kotak infak sepenuhnya untuk pembangunan masjid Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam yang ada di Desa Intan, Bukit Intan Makmur, Kabupaten Rokan Hulu. Acara ini juga saya himbau kepada seluruh jamaah yang ada di Indonesia. Bagi yang mendengarkan YouTube ini, marilah kita meluangkan atau kita salurkan bantuan ke rekening Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam dengan nomor rekening akunnya Bank Rakyat Indonesia BRI ke nomor 76550104710532. Ini pondok yang punya pemilik daripada nomor rekening ini. Salurkan bantuan Bapak Ibu saudara-saudaraku jamaah yang ada di seluruh Indonesia melalui rekaman YouTube ini. Disalurkan bantuannya ke Pondok Pesantren Darul Quran. Sekali lagi BRI 76550104710532. Mari Ibu Bapak kita bersolawat dan kita menjalankan kotak infak demi pembangunan masjid Pondok Pesantren ini. Salatullah salamullah ala toha. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulil mujahidilillah bi ahli dia Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal akhwati wa ni'mah wa min hami wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudara. Infak yang Ibu Bapak berikan mudah-mudahan Allah gantikan berlipat-lipat ganda. Amin.
Kita berada di pondok pesantren ini prihatin juga mendengar kisah yang disampaikan oleh Al Ustadz tadi. Sudah beberapa kali pondok ini terbakar, dan saya yang paling menyentuh sekali itu di mana MCK itu, toilet dan juga tempat peribadatan yang dilakukan oleh masyarakat pondok ini, warga pondok, khususnya musola atau apa itu Ustaz? Musola ya, musolanya berdempetan. Mungkin diperlukan dana, doa beliau ini Masya Allah, Allah dengarkan. Dan seorang donatur Pak Amral ya, yang dari Pekanbaru, kita doakan beliau agar niat beliau ini segera tercapai, dananya segera disalurkan ya. Dan tadi sudah dikasih jalan oleh Pak Kementerian Agama ya, mudah-mudahan ada proposal dibuat oleh pondok, tapi dari mengatasnamakan jemaah gitu Pak ya. Ya, jamaah. Jadi kepentingan umum kayaknya ini, untuk menyeluruh bagi umat Islam. Kedudukannya tetap di pondok pesantren. Ya, ini satu kebaikan, jalan keluar. Dengan segala macam upaya ikhtiar kita lakukan, insya Allah yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Islam ini Pak, beda dengan kita dulu Pak, waktu di Kristen, asal bisa bikin proposal ke Stuttgart, cepat itu. Kalau kami kan cuma bikin proposal ke Stuttgart, Ford Foundation, Amerika, atau kalau mau cari dana lebih cepat, pendeta itu cuma masuk ke itu Pak, Texas, Las Vegas, pusat perjudian. Nah, doakan saja si penjudi, nanti dibayar. Itu bukan kecil Pak dananya, cuma ujung-ujungnya nanti neraka itu Pak. Makanya saya keluar dari situ biar makan. Saya tadi mau tambah Ustadz makanan itu makanan kampung. Saya orang kampung bukan orang kota. Saya orang Manado Pak, saya orang Sulawesi Utara, suka makan makanan kampung karena orang kampung bukan orang kota. Pejabat-pejabat kita juga di Jakarta itu orang kampung. Jokowi juga wong deso, orang kampung. Jadi kita semua orang kampung, nggak boleh. Kalau sudah masuk Islam, apapun harus disyukuri. Ya, faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Jadi nikmat yang paling besar, ilmu yang paling besar, orang mukmin yang dibilang hebat bukan karena pangkat tinggi, jabatan tinggi, berharta, berkasta, bangsawan, bukan. Orang mukmin yang hebat adalah mereka yang pandai dan pandai bersyukur. Banyak sedikitnya yang Allah berikan, kalau syukur kepada Allah, nanti yang di luar batas jangkauan logika kita, Allah akan berkahi kita. Amin ya robbal. Nah, itulah Pak Amral yang dari mana itu, Pekanbaru, sudah mewakafkan hartanya, menjual rumahnya, katanya sampai 8 kamar, begitu ya Pak Ustadz. Nah, 4 kamar, yang ada lagi yang apa itu, 8 room, 8 kamar ya. Nah, itu bahasa Pak Ustadz, bahasa saya lain lagi. Kalau Pak Amral dari jauh 8 kamar, antum di sini Intan Makmur harusnya 10 kamar antum jual, begitu kira-kira ya. Masa kalah dengan orang yang lebih jauh? Bahkan Pak Kemenak pun 1 juta ya. Saya insya Allah Ustadz hanya memotivasi bagian daripada ini. Nanti saya juga ngomong ini di YouTube supaya jamaah seluruh Indonesia membantu. Dulu pernah ada di Batam Pak, saya ceramah, rumahnya mewah-mewah, masjidnya sudah mau roboh. Saya bilang sama panitia masjid, besok tabligh akbar bikin kotak amalnya model keranda. Karena yang mau hadir orang-orang kaya. Begitu saya ceramah dan saya todong, ini berapa? Yang topi-topi putih itu, yang sudah ke Mekah. Saya 500 Ustadz. Saya saja 1 juta mantan kafir, masa ente 500? Malu dia. Saya hampir berapa? Hampir mencapai miliar Ustaz, dalam 1 malam itu. Malu, saya todong. Itu bukan hakmu, hak Allah. Ini rumahnya, rumah Allah. Kebetulan ada di pondok pesantren. Mari Ibu Bapak, kalau mau diberkahi, berlomba-lomba kita memberi untuk membantu ini. Kita akan ke situ sama-sama, akan melaksanakan peletakan batu pertama. Mudah-mudahan Ustaz, pesantren ini diberkahi oleh Allah. Jarak jangkaunya jauh, banyak nanti santri-santri yang akan datang untuk mondok di sini, dan keberkahan dari Allah dari arah yang tidak Ustaz duga, insya Allah akan datang dengan segera. Amin ya Allah ya robbal alamin. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan berlomba-lomba untuk saling membantu. Rekening Ustadz sudah kita dengar tadi, rekening pondok pesantren. Mari kita melihat peletakan batu pertama yang akan dipandu oleh Bapak Kementerian Agama. Kita akan bersama-sama ke situ.
dan saya pun akan turut bersama-sama di situ. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat memotivasi keimanan kita dan kehidupan kita di kemudian hari, khususnya Indonesia. Pondok pesantren ini menjadi negara dan pondok pesantren yang baldatun toibatun warabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun.